Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bagikan tips bagi yang ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman menggunakan motor matic ya. Pertama yang harus diperhatikan saat untuk melakukan perjalanan mudik, yang pertama itu adalah lampu. Lampu ini harus diperiksa penerangannya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian lampu sein itu juga perlu diperhatikan ya. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Ketika kita hendak berbelok, sebaiknya kita menyalakan sein kurang lebih di 10 meter ingin berbelok ya. Kemudian yang berikutnya, ban ini juga harus diperiksa. Jangan sampai ban yang akan kita gunakan untuk mudik itu sudah gundul. Kalau sudah gundul itu sangat berbahaya ya, bisa menyebabkan motor untuk slip. Kemungkinan untuk slip itu semakin tinggi. Kemudian setelah mengecek ban, lihat juga tekanan ban ya, yang sesuai dengan pabrikan. Biasanya yang sesuai dengan pabrikan ada di samping-samping bodi motor ya, itu ada. Kemudian di sini perhatikan juga breakernya. Breakernya apakah akan terjadi kebocoran atau tidak. Jika tidak ada cairan-cairan oli di sini yang melengket atau yang basah, berarti aman ya. Kalau ada, segera bawa ke bengkel supaya diperbaiki. Nah, yang paling penting motor matic itu tidak punya engine brake atau pengereman menggunakan mesin. Kalau engine brake itu kalau di motor manual itu di kecepatan tinggi atau saat penurunan kita langsung mengurangi dari gigi tinggi ke gigi rendah, maka akan terjadi yang namanya engine brake. Nah, sementara motor matic itu tidak punya engine brake. Nah, bagaimana cara mensiasatinya supaya tidak ada masalah di jalan? Dan kemudiannya yang perlu saya ingatkan, rem cakram ini tidak boleh selalu ditekan terus-menerus. Karena kenapa? Ketika rem cakram ditekan terus-menerus, ini akan mengakibatkan piringan cakram ini menjadi panas. Ketika ini menjadi panas, maka pada akhirnya pengereman tidak bisa berjalan sempurna. Pada akhirnya terjadi yang namanya remblong. Jadi tips dari saya, berada di penurunan atau di jalanan curam, pengeremannya itu dilakukan pelan-pelan atau menggunakan feeling. Jangan ditekan terus-menerus, di rem sekali pelan terus dilepas, kemudian di rem lepas lagi, rem lepas lagi. Itu seperti itu. Nah, berbeda motor ini kan itu depan cakram dan belakangnya itu drum atau tromol. Nah, berbeda dengan rem tromol. Kalau tromol itu bisa ditekan terus-menerus ya. Itu dia tidak masalah. Makanya kalau dalam penurunan usahakan penekanan rem tromolnya itu harus disesuaikan, jangan ditekan full, tapi ditekannya pelan-pelan atau setengah-setengah seperti itu, ditariknya setengah. Supaya apa? Supaya ban motor juga tidak selip, supaya berhentinya atau jalannya semakin pelan. Kemudian jangan panik ya, kalau dalam keadaan seperti itu jangan panik, tetap tenang, kondisikan motornya, kuasai motornya, jangan panik dengan keadaan. Nah, kalau sudah dicek semua dari pengereman, lampu sudah oke, maka yang perlu diperhatikan itu adalah olinya, oli motor. Oli motor jangan lupa diganti. Sebelum akan melakukan perjalanan jauh, oli motor itu harus diganti. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti saat perjalanan jauh mesinnya itu terganggu karena olinya kotor atau sudah rusak seperti itu. Karena dalam perjalanan jauh, kinerja mesin itu terus terang pasti akan sangat panas dan sangat tinggi. Pada akhirnya penguapan atau pengenceran oli itu semakin cepat. Makanya saran saya, olinya itu langsung diganti baru saja dulu. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau membawa barang, tolong bawa barang yang sesuai, yang penting-penting saja. Lagian mudik kan cuma beberapa hari, bukan tahunan atau 2 tahunan, tapi hanya beberapa hari saja. Jadi kalau mau bawa oleh-oleh, bawalah oleh-oleh yang sesuai dan barang juga yang sesuai. Jadi,
Kemudian yang terakhir, kalau di jalan Anda mengantuk, sebaiknya berhenti, cari tempat untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri. Karena ketika Anda memaksakan diri dalam keadaan mengantuk atau kurang fit, maka kemungkinan kecelakaan itu semakin tinggi. Jadi hati-hati ya.